Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan terkait teori identitas sosial. Materi ini kami rancang untuk memenuhi tugas mata kuliah teori sosial dan humaniora yang diampu oleh Ibu Andita. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Suciati Nailul Magfirah dan rekan saya Hanif Ali Mustafa dari IATB semester 3. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek teori identitas sosial yang mencakup sebuah kerangka penting dalam psikologi sosial. Di antaranya, yang pertama yaitu tokoh sentral di balik teori. Siapakah tokoh sentral di balik teori identitas sosial ini? Yang kedua, alasan teori ini lahir dan relevansinya. Yang ketiga yaitu pilar-pilar utama yang membentuk sebuah teori identitas sosial. Yang keempat adalah analisis kritis, dan yang kelima, pandangan Islam terhadap teori identitas sosial dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu adalah sang pemikir dari teori identitas sosial, yaitu pertama kali diperkenalkan oleh psikologi sosial Yahudi Polandia, yakni Henry Tajfel pada tahun 1970-an. Pengalaman hidupnya ini sebagai korban Holocaust dan pengamatan terhadap diskriminasi yang meluas mendorongnya untuk memahami akar psikologis dari prasangka dan konflik antar kelompok di lingkungannya. Ia berupaya menjelaskan bagaimana afiliasi kelompok memengaruhi identitas diri dan perilaku sosial. Yang kedua yaitu konteks historis. Mengapa teori identitas sosial ini lahir? Teori identitas ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk memahami perilaku antar kelompok, terutama pada saat tragedi besar di abad ke-20. Tragedinya di abad 20 yaitu contohnya pasca Perang Dunia Kedua, yaitu saat itu pentingnya menjelaskan genosida dan konflik ekstrim. Selanjutnya adalah minimal group paradigma. Eksperimen Tajfel menunjukkan prasangka dapat timbul hanya dari kategorisasi arbitrer tanpa sejarah konflik. Yang ketiga yaitu pergeseran paradigma, yang mana fokus dari patologi individu ke dinamika kelompok dalam menjelaskan bias sosial. Kemudian yaitu 3 pilar utama kategorisasi sosial. Teori identitas sosial bertumpu pada 3 konsep inti yang saling terkait untuk menjelaskan bagaimana identitas kelompok mempengaruhi persepsi kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Kategori sosial, proses kognitif mengklasifikasikan individu termasuk diri sendiri ke dalam kelompok sosial berdasarkan atribut bersama. Ini menyederhanakan dunia sosial, membantu kita memahami dan merespon lingkungan yang kompleks. Dan yaitu 3 pilar utama: identifikasi dan perbandingan sosial. Identifikasi sosial, setelah kategorisasi, individu merasakan keterikatan emosional dan keanggotaan psikologis dengan kelompoknya. Identitas kelompok ini menjadi bagian integral dari konsep diri seseorang, memengaruhi harga diri dan perilaku. Perbandingan sosial, proses membandingkan in-group kita dengan kelompok lain, dorongan untuk mencapai atau mempertahankan harga diri positif, seringkali mengarah pada favoritisme in-group dan bahkan bias terhadap grup.
Yang selanjutnya yaitu adalah batasan dan kritik terhadap teori. Meskipun sangat berpengaruh, teori identitas sosial ini juga menghadapi beberapa kritik substantif dan batasan. Yang pertama adalah penyederhanaan berlebihan. Teori identitas sosial ini cenderung mengabaikan kompleksitas individu dan dinamika intrakelompok, yang mana berfokus pada perilaku kolektif. Yang kedua yaitu fokus pada konflik. Teori ini lebih banyak menjelaskan asal-usul konflik dan bias antar kelompok, namun kurang menjelaskan kooperasi dan interaksi positif. Yang ketiga ada variabilitas kontekstual. Beberapa titik mungkin menunjukkan bahwa generalisasi dari eksperimen laboratorium mungkin tidak selalu berlaku untuk realitas sosial yang kompleks di dunia nyata. Selanjutnya adalah teori identitas sosial dalam perspektif Islam. Di dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat, yang mana ayat ini secara eksplisit mengakui keberagaman ras, bangsa, dan suku sebagai fitrah penciptaan, bukan sebagai dasar superioritas. Ia menggarisbawahi tujuan keberagaman adalah saling mengenal dan menempatkan ketakwaan sebagai satu-satunya tolak ukur kemuliaan di sisi Allah. Selain dari Al-Quran, juga terdapat dalam hadis, yaitu Rasulullah pernah bersabda, "Tidaklah termasuk golonganku orang yang menyeru kepada asabiyah atau fanatisme ke kelompok, tidak pula orang yang berperang atas dasar asabiyah, dan tidak pula orang yang mati atas dasar asabiyah." Hadis riwayat Abu Dawud. Yakni hadis ini secara tegas mengecam asabiyah atau fanatisme kesukuan atau kelompok yang membabi buta yang dapat mengarah pada diskriminasi dan konflik. Ini sejalan dengan peringatan teori identitas sosial tentang potensi bias kelompok, namun dengan penekanan pada nilai-nilai etika dan moral universal yang diajarkan Islam sebagai penangkalnya. Al-Quran adalah sebagai sumber teori utama. Di dalam Al-Quran itu berisi pokok-pokok ajaran Islam, yang dimana ada tauhid, ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum. Al-Quran itu bersifat uni. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dan utama, atau al-masdar al-awwal. Yang selanjutnya adalah versal dan absolut, berlaku sepanjang zaman, tidak terikat waktu. Yang selanjutnya adalah Allah menyebut Al-Quran sebagai huda atau petunjuk, bayinat atau penjelasan, dan al-furqan atau pembeda antara benar dan salah. Selanjutnya adalah hadis sebagai teori kedua, yaitu hadis itu berfungsi sebagai penjelas atau bayan dari Al-Quran, baik dalam bentuk bayan tafsir, bayan tahsis, bayan takyid, bayan tasyri'. Yang bayan tafsir yaitu menjelaskan ayat yang masih umum seperti tata cara sholat yang diperinci oleh hadis. Selanjutnya adalah bayan tahsis yang mengkhususkan hukum-hukum yang masih umum. Selanjutnya adalah bayan takyid, membatasi hukum yang bersifat mutlak. Selanjutnya bayan tasyri', menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tapi tetap sesuai prinsip di dalam Islam. Selanjutnya adalah keterkaitan antara Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah teori utama atau konstitusi Islam, sedangkan hadis adalah praktik aplikatif yang memperjelas teori tersebut. Keduanya ini tidak bisa dipisahkan, ibarat roh dan jasad. Tanpa hadis, banyak ajaran Al-Quran yang tidak bisa diamalkan secara detailnya. Sedangkan tanpa Al-Quran, hadis tidak punya dasar utama. Selanjutnya adalah relevansi yang tak lekang waktu. Kekuatan identitas atau teori identitas sosial menjelaskan bagaimana identitas sosial membentuk persepsi dari perilaku. Yang selanjutnya, memahami bias dan konflik. Teori ini memberikan kerangka penting untuk menganalisis prasangka antar kelompok. Yang selanjutnya adalah harmoni sosial. Islam menawarkan solusi etis untuk mengatasi bias dan mendorong inklusivitas. Dengan memahami dinamika identitas sosial, baik dari sudut pandang psikologi maupun agama, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil.
Demikian PPT yang dapat kami sampaikan. Apabila kurang lebihnya banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.